Izin off cam ya, sinyalnya nggak stabil. Saya matikan kamera ya. Kita bahas tentang skoliosis, sedikit pemahaman tentang skoliosis. Jadi kalau menurut si Scoliosis Research Society, jadi kalau kita cerita tentang skoliosis, nanti jurnal-jurnalnya itu nanti ketemu banyaknya juga di ini ya, Scoliosis Research Society. Jadi ada perkumpulan yang meneliti dengan si skoliosis. Angka di Indonesia cukup tinggi juga. Jadi menurut si SRS ini adalah lateral kurvatur dari spine dikombinasi dengan rotasi. Jadi selain bengkok itu juga ada komponen rotasinya. Sehingga latihan standar sebelum operasi adalah eh, dirotasi untuk mengcounter rotasinya, kemudian elongasi untuk mengurangi bengkokannya gitu ya. Nah, ini tentang spinal column udah apa ya, mulai dari cervical, thoracic, lumbal, sacrum, dan coccyxnya. Nah, prevalensinya kalau kurvanya itu lebih besar dari 10 derajat, itu sekitar 2-3% dari populasi. Kurvanya lebih besar dari 20 derajat, itu mengenai sekitar 2.500 orang. Tapi ini data lama, data yang terbaru lebih banyak lagi. Kurva konveknya pada sisi kanan itu lebih sering terjadi. Dan C curve ini lebih sering ya daripada double kurva atau S curve. Terus kalau terjadi pada laki-laki itu biasanya kasus kayak bawaan seperti infantil atau juvenil. Tapi kalau pada wanita sering kenanya itu pada saat eh, pertama kali usia-usia pertama kali mens atau sering dikatakan sebagai adolescent scoliosis karena dapatnya pada saat masa remaja atau masa-masa pertama kali menstruasi ya sekitar usia-usia di kelas 6, SMP kelas 1, SMP kelas 2 seperti itu ya. Sehingga bisa kita mengadakan screening itu di SD kelas 5, kelas 6 atau SMP kelas 1, kelas 2 gitu. Kelas 3 itu masih bisa dilakukan sebagai deteksi. Dan kami di rumah sakit sering mengadakan pemeriksaan untuk misal masuk ke sebuah SMP gitu ya, kemudian mengadakan screening, bekerja sama dengan guru olahraganya atau sekolahannya, terus mengadakan screening. Dan ternyata sudah ketemu sudutnya itu besar, lebih sudutnya besar dan si anak tidak mengeluhkan, orang tuanya juga kurang aware. Biasanya kalau udah usia menstruasi gitu malu ya dilihat orang tuanya. Nah, orang tuanya juga enggak, terus pakainya baju longgar-longgar, jadi nggak tahu kalau bengkong. Nah, setelah diperiksa ternyata memang bengkongnya udah banyak gitu. Sehingga kita sebagai fisioterapi penting juga melakukan promotif dan preventif, mencegah. Jadi pemeriksaan, kemudian kalau ketemu edukasi. Apakah dia hanya latihan aja cukup atau butuh pemeriksaan lebih lanjut? Karena si skoliosis ini kan dia progresif juga ya. Pada saat selesainya itu belum matur, belum sempurna, maka dia masih berpotensi terjadi kebengkokan. Nah,
si dengan anak wanita itu 7 kali lebih berpotensi skoliosis daripada laki-laki. Untuk lengkungnya lebih bengkok lagi gitu. Sehingga memang pada kasus-kasus skoliosis ini banyak terjadi pada wanita. Terus menggunakan MSO ini pun juga. Nah, si adolescent idiopathic scoliosis sering kita sebut sebagai AIS. Ini anu ya apa kita kenal nanti dengan istilahnya adalah AIS, adolescent idiopathic scoliosis. Pada wanita lebih banyak, sekitar 7 kali daripada laki-laki. Untuk kalau udah ketahuan skoliosisnya semakin tambah bengkoknya. Tuh. Ini CNS curve-nya. Jadi contoh gambar untuk C curve di thoracic, di torakalnya. Kemudian ini thoracolumbar curve, C juga. Kemudian ini lumbar, yang sampingnya adalah lumbar curve itu C juga. Dan ini double mayor curve atau S curve. Jadi di tarakalnya juga dan di lumbalnya juga ya mengalami double curve C gitu ya. Nah, nah, jadi kita nanti bisa melihat yang paling dominan ujungnya itu di mana. Kan misal itu dibikin kayak sebuah gunung, puncaknya kelihatan kan. Nah, puncaknya itu di area mana? Kalau apakah di area torakal, apakah di torakolumbar, atau di area lumbar saja, sehingga kita bisa nentuin ini, oh ini thoracic curve, oh ini toracolumbar curve, kayak gitu ya. Nah, penyebabnya kongenital, jadi hasil dari abnormalitas dari bentukan vertebra, hemivertebrae, kemudian rib, spinal, itu bisa disebabkan karena CDH, itu pun juga berpengaruh. Jadi kalau kita kemarin yang belajar tentang DDH, developmental si dislokasi dari hip pada hip bilateral, CDH bilateral, maka si lumbalnya cenderung kemana? Cenderung ke arah lordosis. Nah, neuromuskularnya si seperti poliomilitis, siringomilia, muscle dystrophy, CP, spina bifida, SCI ini pun berpengaruh ya nanti terhadap bentukan dari apakah dia menyebabkan jadi skoliosis atau tidak. Atau poor postur karena malas aja, sedenter, suka posisi menetap di satu sisi karena otot-otot pengikatnya itu lemah. Nah, itu pun bisa menjadi skoliosis. Panjang tungkai yang berbeda pasti akan menyebabkan lengkungan juga. Dan idiopatik skoliosis penyebabnya nggak diketahui dan ini kayak dapatan sekitar 80%. Kondisi yang berhubungan dengan skoliosis, CP, spinal muscular dystrophy, familial dysautonomia, Friedreich ataxia, skeletal dysplasia, Marfan syndrome, nefibromatosis, connective tissues disorder, dan craniospinal axis disorder, seperti siringomelia. Jadi kalau kita ketemu pasien dengan siringomelia, ini pun juga curiga terjadi skoliosis. Marfan syndrome udah tahu ya, Marfan ini manusianya bentuknya jadi sendinya lebih panjang-panjang, tingginya jadi nggak normal, panjangnya juga melebihi normal. Sepintas yang bisa kita lihat seperti itu.
Nah, infantile idiopathic scoliosis ini peningkatan insiden dari mental retardasi, kemudian inguinal hernia, congenital dislokasi dari hip, congenital heart disease. Kalau adolesen idiopathic scoliosis sering eh, karena bentukan ya, dan rata-rata terjadi pada wanita. Relatif mencegahnya ngapain? Yang paling penting pada pemeriksaan awal dan segera mungkin periksa ke dokter untuk mendapatkan penanganan ya. Oh, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Oh, harus dioperasi. Oh, harus gunakan MSO seperti itu. Nah, pada poor posture tidak, kemudian scoliotic spinal curve tidak bisa mengkoreksi dari simple by learning to stand up straight. Jadi kalau uh, di scoliotic spinal ini nggak bisa nih dikoreksi dengan untuk latihan tegak seperti itu aja nggak bisa. Terus membawa beban berat di antara dua tangan, terus tidak melihat TV dengan posisi duduk atau tidur di posisi yang sama. Jadi misal yang kos lihat TV-nya di satu sisi ya nanti digonta-ganti. Yang dipindah paling gampang ngepindah letak tempat tidurnya, letak kepalanya pindah nih dari yang buat kaki, buat kepala kayak gitu-gitu ya. Jadi nanti ngelihat TV-nya bisa sisi kanan kiri. Latihan atau sport untuk physical activity-nya. Terus pada sakit pinggang itu sering disebabkan karena weak muscle. Ini penting. Jadi si pasien dengan skoliosis suka nih ngeluhkan sakit pinggang. Oh, ternyata sakitnya apa? Karena lemah dari otot-otot para vertebra lumbalnya, torakalnya gitu ya. Jadi otot-otot para vertebranya mengalami kelemahan. Utama adalah otot-otot intrinsiknya, core muscle-nya. Berarti harus kita kuatkan ya core muscle-nya supaya nyeri itu berkurang. Kemudian kita ingat pas pelajaran dulu penyebab muscle weakness. Penyebab muscle weakness, kelemahan adalah elongasi weakness. Jadi kalau kita lihat gambaran ronsen tadi pada area yang cembung, berarti kan itu mengalami weak, kelemahan sehingga dibawa ke arah penguatan gitu ya. Kemudian exercise juga akan membantu untuk menguatkan otot yang mana mensupport back dan meningkatkan postur. Keluhannya apa? Oh, back pain. Kakinya beda panjangnya, jalannya agak nggak normal, hipnya nggak rata. Terus kalau bajunya agak tebal gitu, apa? Kalau misal pakai baju jadi nggak kece gitu ya, karena jadi nggak ngepas selalu. Karena memang bentuk badannya itu nggak imbang. Jadi kalau pakai baju kok nggak bisa fit, nggak bisa pas. Nah, kemudian satu shoulder mungkin lebih tinggi daripada shoulder sampingnya. Kemudian tanda dari skoliosis apa? Oh, shouldernya nggak sama. Prominent dari shoulder blade-nya juga. Kemudian meningkat dari jeda di antara badan dan elbow pada saat berdiri. Jadi pada saat berdiri nih, lihat dulu apakah si tangan kanan sama tangan kiri nanti bedanya antara badan ke sikunya sama atau beda. Kemudian hip atau waist-nya
Jadi kayak ngosong gitu ya. Terus salah satu payudaranya itu kelihatan lebih besar daripada samping. Jadi maksudnya pas dilihat payudara kanan kiri besarnya nggak sama. Kemudian di chest atau rib ada prominence-nya, jadi lebih nonjol. Satu lengan, satu kaki atau satu tungkai kelihatan lebih panjang daripada yang lain. Nah, ini kita lihat dari gambar skoliosis ya. Shoulder-nya nggak sama, kurva spinalnya, kemudian hip-nya juga tingginya nggak sama. Dari pemeriksaan temuan fisiknya, si shoulder nggak sama, prominent pada shoulder blade-nya, waist-nya juga tingginya, terus terjadi elevasi dari hip dan leaning to one side. Jadi ngebengkong atau cenderung apa namanya doyong, doyong ke satu sisi. Ini pemeriksaannya ya, pemeriksaan fisiknya, refleks abdominalnya seperti apa? Ada nggak sih dari kakinya dilihat adakah deformitas dari varusnya, kemudian cek dari tonus ototnya, spastisitinya bagaimana, gait, sign dari abnormalitas dengan seperti dysrapis, evident dengan dimple, hairy patch, lipoma atau hemangioma. Neurological eksaminasinya juga dicek, jangan-jangan menunjukkan itu. Kemudian dari telescreening study dilakukan pemeriksaan dengan siswanya berdiri, kemudian dilakukan observasi ya, ada gridnya observasi, sehingga ketahuan nih, oh shouldernya lebih tinggi, kurva spine-nya, shoulder blade-nya juga, hip atau waist-nya, kemudian tidak equal antara arm dan di samping badannya beda. Kemudian ada forward test yang membungkuk itu ya. Terus kita gunakan skoliometer untuk melihat apakah torasik, torakolumbal, dan lumbalnya bisa rata kanan kiri atau ada yang lebih tinggi. Nah, angle dari terang rotasi lebih besar dari 7 derajat. Maka butuh diperiksa lagi. Klasifikasinya, oh kalau ketemunya di bawah 3 tahun atau mungkin bayi dikatakan sebagai infantil. Kalau juvenil itu dapatnya 3 sampai 9 tahun. Jadi pada laki-laki tadi ya biasa seringnya kenanya di infantil, di bawah 3 tahun, dan juvenil 3 sampai 9 tahun. Adolescence 10 sampai 18 tahun, dan adult setelah terjadi skeletal maturity nanti diketahuinya dari research sign ya. Jadi pada gambaran pelvis itu kalau dari ronsen benar-benar kelihatan sudah mengkilap semua sehingga nggak memungkinkan lagi seseorang itu jadi tambah tinggi. Dan kalau pada skoliosis ya sudah tidak progresif tambah bengkong lagi seperti itu. Nah, paling sering apa? AIS, adolescent idiopathic scoliosis. Kurvanya non-struktural atau lateral curvature, di mana vertebral column itu membengkong ya dari sisi ke sisi kanan ke sisi kiri dan sebaliknya. Jadi kemudian bentukan S dari spine. Kalau struktural berarti memang udah nggak bisa diapa-apain gitu kan. Nah, biasanya disertai oleh
rotasi kurva. Nah, biasanya menunjukkan begitu dilakukan Adam tes ya memang ada yang lebih tinggi. Sehingga memang true pasti dilakukan tes ya untuk deformitas skoliosisnya. Kemudian twisting deformity dari vertebral body-nya. Nah, ini tipe dari kurva tuh, kurvnya pada saat tegak kelihatan ya. Ini berarti gambar yang uh, di sudut mana? Torakolumbal pada saat tegak. Kemudian seseorang itu pada saat bending ke arah kanan, lumbal kurvanya. Jadi pas bentukan si seperti ini, kalau ini dilihat kan berarti sisi cembungnya ada di sebelah kiri. Nah, pada saat dia bending, side bending ke arah kanan, nah kurvanya kan agak jadi benar yang di. eh, nah, kalau bisa benar seperti itu berarti non struktural. Terus kalau pada saat bending ke kiri, si thoracic curve-nya tetap aja walaupun dibandingin ke kiri tetap aja membengkong. Nah, ini struktural. Jadi intinya apa? Pada saat seseorang itu berdiri kan kelihatan bengkongnya, tapi pada saat di side bending kanan atau kiri kelihatan kalau bisa terkoreksi berarti dia non struktural, tapi kalau enggak terkoreksi berarti non struktural. Berarti struktural ya. Diagnosisnya eh mungkin beda panjang tungkai, terus diukur, kemudian pakai plumb line, mulai dari C7 vertebra, kemudian sampai ke pantat. Nah, kalau pada skoliosis, garis ini nggak menggantung ini di antara, maksudnya untuk pantat kanan kiri kan ada garis pantat itu ya, harusnya kan jatuhnya di situ. Ini nggak di situ. Kemudian pemeriksaan neurologis penting juga dilakukan. Kita udah bahas ya tentang Cobb Angel. Jadi dilihat dari upper end vertebrae-nya, terus puncak dari, misal itu dibikin kayak gunung, puncak lengkungannya, kemudian dilihat juga minor curve-nya, lower end dari vertebranya seperti apa. Nah, di sini kita lihat cara ngukurnya ya, udah udah pada pinter ya ngukur. Nah, dari Cobb Angel dan simptomnya lebih kecil dari 100 normal, masih normal. Kalau lebih besar dari 25, menurut echo evidence ini eh, menyebabkan penekanan pada arteri pulmonarinya. Jadi arteri pulmonari akan tertekan kalau posisinya lebih besar dari 25 derajat. Kalau lebih besar daripada 40 derajat, ini membutuhkan operasi. Lebih besar daripada 65, ini pun juga akan menrestriksi dari uh, lung disease. Atau kemudian lebih besar dari 100, biasanya dia akan sesak ya. Terjadi deep snow, dan lebih besar dari 120, maka terjadi alveolar hipoventilasi. Ini penting sehingga pasien dengan uh, skoliosis dia harus latihan dulu spirometri. Kalau spirometrinya nilainya masih kecil, yang contoh yang lebih besar dari 120 derajat, ini beresiko karena si parunya yang biasanya tertekan, tiba-tiba tekanan itu hilang sehingga tidak cukup untuk memberi oksigen karena biasanya kan yang dikasih dia bermain mengisinya tuh hanya
eh, volume yang kecil tiba-tiba menjadi membesar. Nah, itu kasusnya bisa menjadi death on the table. Jadi si pasiennya bisa meninggal di meja operasi. Ini ada forward test bending. Jadi si pelajarnya harus berdiri tegak, kemudian lututnya juga sama, tegak juga. Terus si tangannya dari kedua kedua tangannya pegang satu sama lain gitu ya. Kemudian pelajar tersebut memforwardkan. Jadi ke fleksi sampai backnya kelihatan horizontal. Nah, asimetri dari thoracic atau lumbar spine ini dideteksi dengan menggunakan scoliometer untuk mengukur angle dari terang rotasi dan thoracic, thorakolumbal, dan lumbal area pada spine-nya. Ini Adam test, ini normal spine ya. Kemudian terjadi deformity dari skoliosisnya, maka kelihatan lebih tinggi. Gambaran Adam test, para vertebra head difference-nya diukur tuh. Sehingga ini misal ya lebih tinggi pada yang sebelah kanan, yang kiri lebih rendah. Nah, itu bisa diukur sudutnya. Nah, gunakan scoliometer atau inclinometer. Ini digunakan untuk mengukur ribham pada pasien ketika tadi hmm, membungkuk tadi pada waistnya. Kemudian dari gambaran radiologi, eh, dari lateral view dan side bending, terus dilihat juga research sign dari X-ray ya untuk mengetahui ini sudah terjadi maturasi atau belum. Kemudian gunakan Lenke klasifikasi dan King klasifikasi. Googling aja sudah banyak ya literasi terkait dengan Lenke atau King. Ini bentuk scoliometer. Nah, ini research sign. Jadi pada gambaran ronsen nanti kita bisa ngelihat pada pelvis ini warnanya itu jadi lebih putih mengkilat. Kalau warnanya masih abu-abu banget kayak keruh gitu, berarti dia masih memungkinkan nambah tinggi. Tapi kalau warnanya udah putih mengkilat, dan putih mengkilatnya kalau udah semua, ya berarti sudah matur. Kalau ini belum ya, misalnya yang kuning sebelah kanan, yang itu pada grade 2 berarti masih memungkinkan ke bengkong. Treatmentnya diobservasi, kalau lebih kecil daripada 20 derajat, pasien kelihatan dicek sama si spesialisnya setiap 6,5 tahun ya, sampai terjadi skeletal maturitas. Jadi tetap gunakan MSO, tetap latihan, tapi nanti dicek oleh si ortopednya 1/2 tahun sekali. Apakah signifikan naiknya untuk bengkongnya atau tidak. Kemudian gunakan bracing itu MSO ya, sekitar 25 sampai 40 derajat, maka dia harus gunakan MSO. Nah, ini buat apa? Lakukan kontrol dari spine kurvaturanya tambah jelek enggak? Kemudian untuk yang paling efektif ketika eh, ada anak-anak untuk pertumbuhan yang cepat dan semakin memburuk pada skoliosis kurvaturanya. Manajemen untuk nggak dioperasi,
non bedah. Nah, pada small curve lebih kecil dari 15 sampai 20 derajat, maka dilakukan observasi. Kemudian kurve yang besar 20 sampai 40 derajat ini untuk bracing untuk mencegah eh, progresi dari kurvaturannya. Nah, kalau penggunaan si brace ini bisa jadi nggak nyaman, kemudian eh, tidak atraktif, panas, dan membuat anak-anak itu self-conscious. Jadi ketika bracing itu bekerja dan mencegah adanya operasi, maka perlu ya didesainkan jenis latihan yang sesuai. Nah, pada kurva yang tidak bisa di bracing, misal cervicotorakal, sehingga itu dari middle sampai back. Nah, jadi kalau kapan sih gunakan MSO, misal ditanya, sampai kapan ya? Sampai tadi gambaran research saya udah tertutup penuh, sehingga tidak memungkinkan tambah bengkong, maka dia sudah diindikasi tidak menggunakan MSO atau alat bantu lagi. Operasi di mana sudutnya 45 derajat atau lebih besar. Nah, ini adalah pilihan terbaik untuk kurva yang gede di atas 45. Memang harus dioperasi. Kemudian fusi vertebrae ini lebih normal untuk posisi anatomis. Kemudian eh, severe curve theory-nya ini beresiko terhadap paru dan jantung fungsinya. Ini bisa berpengaruh, bikin sesak dan sebagainya. Kalau bengkongnya lebih besar, sehingga kalau nanti berpengaruh, kemudian dicek memang eh, bermasalah di sana, maksudnya jadi kapasitas paru jantungnya jadi berkurang, maka bisa ditinjau ulang ya. Indikasi untuk surgeries, Cop angelnya lebih besar daripada 45, terjadi deformitas pada terangnya, ada nyeri, adanya deteriorating cardiopulmonar status. Nah, apakah dicek apakah ada gangguan dari apa peran dari familinya ini pada pasien dengan severe scoliosis dan juga penanganan untuk kosmetikam. Nah, ini pilihan operasinya. Ada pendekatan posterior, anterior. Nah, pada compromise respiratory function, kita lihat ya. Kemudian pada prone posisi, mencegah penekanan atau traction injury. Kemudian pada neurological injury, yang dilakukan apa? Wake up test, neurofisiologi monitoring, dan maximize untuk perfusi. Problem yang didapat, blood loss-nya turun, mencegah homologous transfusi, hipotermi karena pada
prolonged surgery, dia alami hipotermi, menggigil, kedinginan ya. Nah, ini memang standarnya di setiap ICU ada untuk penghangatnya kayak kayak blanket dari OK, RR, ruang pulih sadar itu sudah ada. Pre-evaluasi sebelum operasi apa yang dilakukan? Oh, tanya usia. Tunggu sebentar ya. Ya, eh, nah si usia dan onsetnya, paru itu berkembang sampai 8 tahun usia. Kemudian tidak ada alveoli pada saat bernafas ya, 20 million pada 4 tahun itu 2.500 million. Jadi 250 juta 4 tahun, tapi kalau pada saat bayi lahir itu sekitar 20 juta. Nah, kemudian di thoracic scoliosis pada usia awal ini mengalami impaired slump development. Jadi eh, ganggu untuk ke arah parunya ya kalau dapatannya dari sejak lahir, meningkatkan resiko impaired dari gas pertukaran gas. Nah, lokasi dari spinal kurvaturanya nanti dari torasik di range PVT, kemudian dari cervical di susah untuk airways-nya seperti congenital anomali. Nah, penyebab dari skoliosis itu bisa juga karena neuromuskular skoliosis. Exercise toleransi seperti apa, coexisting disease dan congenital anomalinya. Severity, kalau lebih kecil dari 10, oh ternyata di kita dilakukan ronsen polos, kemudian memang ada bengkongannya. Kalau lebih kecil dari 10 derajat itu masih normal. Kalau lebih besar dari 25, echo evidence-nya eh, berpengaruh ya ke ini ke ke parunya. Kemudian kalau lebih besar daripada 40 derajat indikasi untuk operasi, lebih besar daripada 65 ini ada restriktif penekanan pada eh, penyakit paru, kemudian lebih besar daripada 100 udah kelihatan nih ada lungs disease-nya, simptomnya kelihatan kalau ada gangguan dari parunya. Kalau lebih besar daripada 120, maka terjadi hipoventilasi dari alveolarnya. Lebih besar daripada 70, pulmonari, ATN pada saat exercise. Lebih besar dari 110, eh, pada istirahat pun juga mengalami sesak. Asesmen airway-nya di cervical scoliosis susah nih untuk dilakukan intubasi, neurofibromatosis, ars palat itu juga eh, dicek ya. Kemudian di cardiovascular system, kemudian di respiratory system yang
terkena seperti wheezing, restrictive lung disease, parenchymal disorder. Investigasinya dari COP Angel-nya seperti apa? Kemudian bedside pulmonary function test, arterial blood gas analysis, EKG, echo, koagulasi study, elektrolit, dan fungsi hatinya seperti apa. Ini perlu dilakukan pemeriksaan juga. Kemudian persiapan sebelum operasi. Latihan batuk efektif, kemudian cek pada saat dia menggunakan insentif spirometri, apakah harus dapat 2000 dulu. Sehingga kalau tadi yang saya ceritakan bisa dead on the table, manakala dia nggak bisa nafas eh, pada saat menghirup ya. Pada saat menghirup itu nggak bisa sampai di 1500 2000, sehingga dia beresiko pada saat dibedah nggak cukup dia oksigen yang dia tarik, sehingga itu beresiko karena kan ruangannya sempit. Begitu dilonggarin dengan kemampuan yang hanya di bawah 2000, maka dia tidak cukup untuk memberi oksigen ke seluruh tubuhnya. Nah, ini beresiko bisa death on the table. Sehingga harus dokter nggak akan ngoperasi sebelum dia selalu berlatih supaya si tes insentif spirometri, jadi yang di insentif spirometri itu nggak ditiup ya, tapi disedot atau ditarik. Kemudian parenchymal atau obstructive lung disease. Nah, kalau agresif bronchopulmonar toilet, maka di bronchodilatator terapi bisa diberikan backup tes preparasi. Jadi, explain informasi, balik lagi menjelaskan gitu, dan consider autologous blood donasi. Nah, gimana sih cara mencegah supaya tidak tambah skoliosisnya? Eh, Terus mobility, gunakan steroid 24 jam postural management, kemudian bisa gunakan spinal bracing. Tidak selalu efektif pada progresif neuromuscular curve. Jadi kalau memang masalahnya neuromuskular, cepat banget tuh ngebengkongnya. Sehingga kadang dikasih MSO pun juga nggak pengaruh, tetap aja bengkong. Kriteria dirujuk ya konsultan, untuk konsultan referral only, kemudian konfirmasi skoliosis, apakah membutuhkan spesialis asesmen untuk intervensi bedahnya, kemudian pada neurologikalnya biasanya setelah usia 10, terus DMD ketika pasien menjadi tidak bisa ambulasi. Nah, inisial spinal clinical assessment ya, ada histori yang kita, jadi dari asesmen pasien, eh, pastinya cerita kemarin tuh startup setahun yang lalu nggak kelihatan, tapi setelah sekarang itu bengkongnya kelihatan banget. Terus ngerasain nyeri di sisi kanan atau kiri. Terus ternyata mengganggu, nafasnya kurang agak berat. Oh, untuk ngangkat jadi nggak kuat seperti itu ya. Itu histori pasien bisa menceritakan gitu. Terus kemudian udah dapat pengobatan apa aja atau sudah dapat latihan apa aja, medik. Kemudian ikut si anak ini apakah anak rumahan, apakah ikut di sosial apa, mungkin pramuka dan sebagainya. Nah, ini dilihat lagi histori sosialnya. Kemudian objektif assessment yang dilakukan oleh fisioterapi sendiri, kemudian cek X-ray, dari gambaran X-ray-nya berdiri atau duduk, kemudian bending kanan kiri gitu ya, untuk melihat fleksibilitasnya.
Kemudian dari ronsen itu bisa diukur Cobb angle-nya. Juga jangan lupa gunakan Reser sign. Jadi kalau skoliosis itu ronsennya namanya Stinning ronsen. Itu bisa kalau alat ronsennya mahal, itu dia bisa orang dengan tidur atau dengan berdiri bisa diukur mulai dari leher sampai dengan bawahnya, sampai dengan uh, sakremnya, sehingga akan kelihatan bengkongnya di mana. Tapi kalau alatnya masih alat yang lama, alat yang memang lebih pendek dengan terlentang pasien nggak bisa diukur, maunya juga cuma dengan berdiri dan di ronsen polos seperti itu. Makasih. Fotonya berulang-ulang karena kan nggak bisa, si kameranya nggak bisa ngebaca nih mulai dari kepala sampai dengan sakrokoksik kayak gitu ya. Jadi harus terputus, diputus-putus. Jadi foto jebret untuk atasnya, foto lagi untuk area bawahnya seperti itu. Jangan lupa cek Racer grade-nya. Kalau grade-nya Racer itu sudah putih semua, berarti sudah tidak terjadi pembengkokan, maka bisa bisa lepas MSO. Tapi kalau Racer sign-nya itu masih di grade 1, 2 berarti masih memungkinkan dia bengkang-bengkong, maka dia harus gunakan MSO. Ini ya cara ngukur Cup Angel, udah pinter kan? Ah, tujuannya ngapain sih fisioterapi? Memastikan smooth pathway untuk pre-admission discharge. Jadi melatihnya sebelum pasien masuk ke rumah sakit. Kemudian untuk mengurangi kecemasan. Nah, ceritanya kalau spinal surgery-nya seperti apa sih? Telepon rumah sakit, kemudian asesmen untuk preoperasinya, peralatan yang dibutuhkan, mengidentifikasi, udah, maksudnya dari ronsen, lab, dan sebagainya, udah diperiksa, maka dia masuk ke admisi. Setelah masuk ke admisi, dioperasi, post operasi, pulang, balik ke local service review. Nah, fisioterapi role-nya apa? Memastikan fungsionalnya optimal. Setelah dioperasi, kemudian fungsional ability-nya meliputi apa? Oh, fungsi respirasinya, kekuatan ototnya, bisa nggak transfer mobilisasi atau jalan. Kemudian di postural manajemennya. Overall, ini untuk memaksimalkan ya hmm, aktivitas daily living-nya. Kemudian di manajemen posturalnya, untuk melihat nih stadium dari spinal surgery-nya seperti apa. Planningnya apa sih fisioterapi? 6 minggu dilakukan latihan ya sebisa mungkin memfasilitasi smooth admisi dan discharge dari hospital, early contact dengan local service. Preoperative planning ini yang bisa dilakukan. Kemudian
inisial preoperative assessment yang bisa dilakukan teman fisioterapi maupun OT. Cara duduknya gimana? Di wheelchair atau sitting system atau di home. Kemudian transfer independent, assisted atau hoist. Mobilisasinya menggunakan alat atau tidak. Kebersihannya seperti toileting, bathing, level assistant, specific equipment, nah, respiratory function, kemudian ADL activity, school and environment issues. Nah, ini duduknya, recliningnya seperti apa, kemudian transfer, hoisting, nah, personal care-nya. Untuk toileting, showering, and bathing. Di preoperative respiratory function, extremely beneficial dengan terus ini ya, yang jelas kita latih seperti itu. Kemudian admisi hospitalnya itu sebelum operasi biasanya masuk sehari sebelumnya buat selain buat puasa, buat ngecek nih labnya sudah oke belum untuk dilakukan operasi. Nah, diskusi post operatif manajemen. Nah, ini gambaran skoliosis ya. Post operasinya kita lihat sehingga hati-hati pasien dengan seperti ini. Dulu ada pernah pasiennya aman, Frankel ibaratnya tidak terjadi apa-apa, tapi setelah dioperasi demikian, dia di rumah tanpa alat bantu, BAB-nya jongkok. Nah, si skrupnya nggak kuat kan, akhirnya dia akan agak lari ke samping. Nah, yang terjadi apa? Ngenani syaraf, akhirnya lumpuh pasiennya. Nah, ini posterior spinal fusi atau pelvic fixasi. Nah, ini pada anterior release atau posterior spinal fusi yang bisa dilakukan. Kemudian pada pasien di dalam rawat inap, ngapain? Review hari pertama post operasi. Kemudian lakukan chest fisioterapi, passive assistant movement. Kemudian setelah itu bed mobility dengan posisi lock roll. Kemudian mobilitas atau hoisting. Kalau dirasa sudah stabil, kemudian dengan lokal terapis berpindah dengan terapis di setempat, kemudian ongoing sampai discharge dari rumah sakit. Akut post-op challenge, ini adanya pelvic fixasi, reclining, sitting posisi, kemudian respiratory distress, nah ini discharge advice-nya ya, ngasih nasihat untuk pasien discharge-nya, ngajari orang tuanya untuk meneruskan pasif atau assisted movement, meningkatkan mobilisasi dan durasi duduknya di tempat tidur, ya di kursi roda. Jika wheelchairnya bisa dilurusin, bisa duduk sama tidur. Nah, ini bisa dipakai untuk mengurangi reclining. Respiratory management ya kalau ini dibutuhkan saja.
Nah, discharge advice home programnya bisa nggak dia bisa nggak untuk standing, bisa nggak swing, hidroterapi. Nah, untuk discharge-nya, nah ini discharge-nya ya, apakah transportasi, anxiety. Nah, ada variabel anak-anak itu yang butuh untuk kepastian lah ya, untuk pasien, eh, terapisnya, dan di daerah dia kembali. Nah, ini untuk skoliosis. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Kita gabung ke sprain and strain ya pada fisioterapi, pada sprain and strain. Nah, ini reviewnya. Nah, si sprain dan strain itu masuknya di MSDS, musculoskeletal disorder, seperti muscle, nerve, tendon, joint, cartilage, dan struktur supporting pada upper and lower limb, neck and lower back. Ini menyebabkan presipitasi dan eksaserbasi dengan sudden exertion atau exposure yang cukup lama pada faktor fisiknya. Jadi misal tekanan, repetisi, vibrasi, postur ini berpengaruh juga. Jadi ini menyebabkan eksesif dari meraih, bending, lifting, gripping, squatting, atau uh, lifting, gripping, squatting itu bisa berpengaruh juga ya. Dan penyebabnya adalah uh, dengan high force, terus repetisinya juga sering gitu, terus posisi yang salah. Ini sprain. Jadi kalau ditanya sprain, strain itu paling sering sebenarnya di pinggang selain sprain ankle. Nah, ini pada sprain yang terstretching atau robek pada ligamennya diapain ini? Oh, band dari fibros tisu yang menghubungkan dua tulang atau persendian. Kalau stretchingnya terlalu, maka bisa jadi sprain. Nah, bisa jadi satu atau lebih dari ligamen yang mengalami cedera pada waktu yang sama. Paling sering ya nanti adanya strain, itu injury pada tendonnya, kemudian dapat simple dari overstretching pada otot atau tendon. Ini pun juga menyebabkan perobekan parsial. 。
Yang paling sering apa? Back strain tulang belakang gitu ya. Back injury, including pulling back muscle dan ruptur diskus. Nah, si shoulder muscle sprain dan dislokasi, adanya abdominal herniasi, tendon injury, ankle sprain, kalau membawa barang, ngangkat, ini pun berpengaruh menyebabkan sprain dan strain tadi ya. Nah, konstruksi, contoh pada konstruksi atau dunia pertanian, transportasi truk seperti pasien yang dari PAMA, Kalimantan, pabrik-pabrik tambang di Kalimantan, itu banyak yang sakit pinggang karena LSS. Oke. Nah, apa yang dilakukan? RISE. Dapat hafal ya. Kemudian pada stadium kedua dari rehabilitasi dilakukan fisioterapi program. Ini tujuannya buat apa? Untuk mengurangi swelling, bengkak, mencegah adanya stiffness, dan mengembalikan ke normal ROM tanpa pain. Ya, kemudian yang pertama fisioterapi, kemudian yang kedua meningkatkan strengthening dan flexibility, yang ketiga balik ke ADL-nya. Terus waktu yang dibutuhkan untuk full recovery kapan? Kalau strain-nya ringan atau dikatakan grade 1, maka butuh latihannya 3 sampai 6 minggu. Kalau moderate sprain, maka 2 sampai 3 bulan. Severe butuh 1 tahun. Nah, ini ya latihan stretchingnya, rise-nya. Pertanyaannya, apakah dapat sprain dan strain ini di dicegah gitu ya. Jadi seorang tuh bisa juga membantu lower their risk pada sprain dan strain tuh. Tiga, exercise atau playing yang bikin nyeri dan sakit. Kemudian menjaga kesehatan, praktek pengukuran yang safety, menggunakan sepatu yang sesuai, proper, refresh atlet, do stretching exercise. Nah, ini contoh pada gambaran sport injury. Kita lihat si si atlet ini ke tackling dan kita lihat di tibianya sampai keluar ya, open fracture ya. Nah, ini cabang olahraga dan pemeriksaan yang sering biasa dilakukan pada area-area tersebut karena memang sudah ada histori ya bahwa area sini itu kalau larinya ke shocker kemungkinan semua si yang kena apanya hip, pelvis, knee atau ankle-nya. Kalau yang sering di kita apa? Oh, basketball, ankle and knee. Oh, swimming. Oh, earsnya bisa kemasukan. Tenggorokan, shoulder, cervical, dan thoracic spine. Nah, pada grade-nya grade 1, 2, 3 nanti ketemunya kalau grade 1 firm, normal. Grade 2 soft. Grade 3 empty. Ya, ini ya, si cabang olahraganya.
Kemudian, nah ini proses cedera, mulai dari predisposisi, kerawan cedera, dan cedera. Jadi predisposisi seperti faktor risiko X internal, USA, kompres, kesehatan, kebugaran. Nah, di rawan sendinya, faktor manusia, alat pelindung, alat olahraga, dan lingkungan. Oke, jadi faktor risiko eksternal, ada internalnya, dan faktor pertandingan. Klasifikasi ya, dislokasi, bruise, strain, sprain, fractures, konklusi. Dapal. Ini kena di mananya? Shoulder ya. Pertanyaannya shoulder kanan atau kiri? Kiri. Nah, kemudian ada soft tissue injuries yang merusak dari kulitnya. Nah, ini di soft tissue injury ya. Itu bisa ngerusak apa aja, si ototnya, masal, tendon, ligamen, kartilago. Tapi berdiri sendiri pun juga dikatakan sebagai soft tissue injury. Nah, soft tissue itu bisa open atau close. Close tertutup seperti ini. Jadi small blood vessel-nya mengalami kerusakan. Nah, ini kalau twisted ankle ya di sprain strain-nya. Ini penata laksanaan untuk dislokasi. Ini kita lihat gambaran kartilago pada persendian lutut. Ini kartilago friksi free movement pada persendian lutut dan memberikan seperti shock absorber. Kartilagonya dapat merobek dari lututnya. Contohnya pada football injury, ketika si atletnya change ganti posisi cepat-cepat. Ini soft tissue injury ya, bisa dibaca sendiri nanti. Nah, natural recovery kalau otot itu sembuhnya cepat, lebih besar 1 minggu ya, setidaknya 2 minggu udah oke. Kalau tendon butuh lebih dari 10 hari, ligamen lebih besar lagi, lebih besar dari 1,5 bulan, tulang 3 sampai 4 bulan, kartilago itu pun lebih besar dari 2 bulan. Terus untuk capai kekuatan normalnya, yang otot butuh 6 sampai 12 minggu, kemudian tendon 30 sampai 40. Nah, ini site-nya ya seperti bone, artikular kartilago dan sebagainya. Akut injurinya keluhannya jadi apa? Misal ligamen, oh sprain, tulisnya grade 3. Nah, ini pada akut injury ya. Ini pada saat cedera akut yang dilakukan apa? Oh, untuk tulang fraktur, periosteal injury. Ini pun jarang terjadi. Kemudian di artikular kartilagonya fungsinya memang untuk shock absorption dan mengurangi stres ke tulang. Ini akut injury. Jadi dibagi 3 kategori ya. Masing-masing 17 untuk artikular cartilage. Bagian luar dari tulang rawan bagus akan tetapi bagian dalam mulai rusak.
Nah, kalau bagian luar boleh rusak, dan bagian luar, dalam, dan tulang rusak. Untuk kembali normal tergantung usianya, durasi simptomnya, cedera lainnya, cedera yang menyerupai, jenis dari cedera atau seberapa parah besarnya, nah lokasi cedera secara anatominya seperti apa. Ini dislokasi atau subluxasi ligamennya, stabilisasi persendian, diperkuat dengan jari kapsul yang terdiri dari soft tissue. Nah, ini pada akut injury. Nah, grade-nya kelihatan ya, ada grade 1, 2, 3. Nah, pada akut ini rise and need, kapan pemakaiannya. Jadi kalau kita udah nggak asing ya dengan istilah rise and need. Nah, pada saat exercise, nah ini pada kejadian akut. Nah, pada akut compartment syndrome. Nah, ini pada tendonnya, pada bursanya. Tujuannya apa? Overall akut injury, baik itu di nerve atau skinnya. Nah, si chronic atau overuse injury adalah jadi tidak ada benar-benar shoulder injury. Ini extrinsic faktor dan intrinsic faktor ya, supaya tadi dari matriks gampang kita taruh di sini sehingga lebih gampang membandingkan dengan bacanya. Nah, di chronic atau overuse injury, ini chronic itu injury. Nah, mekanisme dan asesmen pada cedera olahraga. Prinsipnya adalah mencegah injury. Ini prinsip fundamentalnya. Primary prevention, setiap orang menggunakan tapping pada tim atau tanpa dengan atau tanpa cedera. Early diagnosis. Nah, ini ya secondary preventionnya rest, tertiary preventionnya rehabilitasi. Awal, warming up, stretching, tapping, bracing, protective equipment, suitable equipment juga dan appropriate training. Nah, ini untuk warm up-nya, stretchingnya seperti apa, tipenya, tapping dan bracing, penguatan untuk protective equipment-nya. Nah, ini ya sepatunya seperti apa, untuk appropriate trainingnya. Ini appropriate training pada individual. Jadi prinsip dari diagnosis di clinical assessment tidak ada yang lebih susah, nggak ada yang lebih susah ya untuk menentukan daripada observasi. Nah, diagnosis dari asesmen ini setelah dilakukan pemeriksaan klinis apa? Oh, membuat akurat dan patologikal diagnosis. Kalau sering-sering jawabannya
swimming shoulder, tennis elbow, golf elbow, dan BBM finger. Buat diagnosisnya, hati-hati ya. Jadi harus bertanya nih, historinya seperti apa dan sebagainya sehingga pada saat mengangkat enggak ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Untuk pemeriksaan sekarang. Jadi cek setiap bulan. Kayak ini pemeriksaan kurang lebih seperti itu. Oke, untuk materi skoliosis dan strain ada pertanyaan? Kalau operasi masih inpatient, sama ya. Paling nanti kalau dia tidak stabil dikasih gips sama si dokternya. Kemudian kalau fisioterapi latihannya ya mirip-mirip kalau inpatient, apakah dia strain habis dioperasi. Hampir mirip dengan fraktur. Yang penting nggak boleh ditapain, berarti nanti jalannya menggantung seperti itu. Tapi kalau frakturnya menggunakan plate and screw, tentunya boleh ditapakkan. Jadi harus ngapalin dulu ini apa? Oh, ligamennya boleh digantung. Nanti pasien akan bertanya sampai kapan boleh digantungnya. Nah, kita lihat dulu apakah sih habis dioperasi pasien boleh jalan enggak? Sesuai toleransinya sampai kapan? Atau sampai soft tissue-nya aja, berarti 1,5 digantung. Setelah itu boleh nepak. Atau sampai benar-benar healing. Oh iya, berarti butuh 3 bulan seperti itu. Jadi misal MCL, itu banyak literasi yang mengatakan udah nggak usah disambungin aja, nanti dibiarkan atau enggak 6 bulan juga baik sendiri, misal seperti itu ya. Kira cukup. Kemudian sedikit kita bahas untuk beberapa yang bertanya ya tentang teknik ujian prakteknya. Berarti gimana? Oh, satu kelompok ada 3 anggotanya. Anggotanya gimana, Bu? Apakah eh boleh dengan bestinya? Boleh. Apakah urut absen? Enggak apa-apa. Yang penting nanti ditulis di halaman depan siapa yang menyusun. Kemudian setelah ini tersusun, itu ya ada definisinya, anatomi, patofisiologi, faktor resiko, tanda dan gejala, pemeriksaan fisioterapinya seperti apa, penata laksanaan, edukasi home program, dan data pustaka. Itu harus wajib ada. Kemudian setelah bikin makalah, pas ujian ngumpulkan makalahnya. Kemudian langsung praktek sesuai dengan eh, kasusnya. Mulai simulasi pemeriksaannya kayak apa dan penata laksanaan. Terus nanti saya datang ke bednya kelompok tersebut, nanti saya tanya. Jadi setiap orang akan ditanya dengan soal yang berbeda. Jadi nanti secara nilai, itu berarti kan ada nilai makalah, berarti kalau dapat bagus, ketiga orang dapat bagus semua untuk makalahnya. Prakteknya, ya, tapi nanti ada bisa jadi dalam satu kelompok yang isi 3 itu akan ditanya satu-satu. Kalau nggak bisa ngejawab, berarti kan nilainya lebih turun. Nah, pada soal pertama, PKR masih di dalam rawat inap. Berarti ngapain sih kalau di dalam rawat inap? Kasusnya adalah bengkak, terbatas, dan sebagainya. Berarti yang kita kejar adalah ngurangi bengkaknya. Terus
lakukan standar di rawat inap, mulai ankle pump, quadricep setting, gluteal set, kayak gitu ya. Itu dilakuin dulu. Kemudian core stability exercise, room exercise, tapi pikirkan dulu sebelum dilakukan itu semua, cek apakah ada deep vein thrombosis ataukah apakah ada arteri yang terputus. Itu harus dicek dulu. Setelah itu baru pemeriksaan-pemeriksaan, kemudian lakukan treatment. Nah, terus hari pertama nggak boleh duduk, tapi kan boleh ya. Misal mampu untuk menggeser pantatnya maju atau turun atau bridging seperti itu bisa dengan kaki yang sakit lurus tapi kaki sehat ditekuk untuk mengangkat pantatnya. Kemudian latihan duduk hari kedua, pos operasi latihan duduk, latihan ROM, penguatan quadricepsnya, penguatan ekstremitas atasnya, kemudian mulai latihan mobilisasi. Setelah mobilisasi mampu ajari tuh jalan agak jauh, kemudian naik turun tangga, kemudian akunya udah ini ya, edukasi ke keluarga pasien, kepada pasiennya, gimana yang harus dilakukan di rumahnya. Ini hampir sama, cuman kalau THR pasti pikirkan kontraindikasi. Untuk kalau pendekatan posterior berarti apa? ADD, endorotasi, fleksi lebih dari 90. Nah, pada orang skoliosis yang gambaran tadi berarti ngapain? Oh, dia harus gunakan TLSO. Ya udah, TLSO-nya dipakaikan, baru dilatih buat jalan. Terus fungsionalnya kayak apa? Nah, soal nomor 4, ini fraktur tapi di bawah ya. Terakal 12 agak tengah nih, terakal 12 L1 berfraktur. Nah, kalau udah dipasang begitu, kamu gimana penata laksanaannya? Nah, kemudian soal nomor 5, hmm, LSS. Soal nomor 8, LSS ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oh, ada double ya. Ada double soal nomor 8 di sini. Saya hapus saja lah. LSS. Hmm. Kemudian stabilisasi ya. Kalau Frankel A berarti lumpuh. Jangan di SLR, jangan diapain karena sensoris motorisnya nggak kerasa. Tapi dilihat dulu persyarafan torakal 12 sumbal 1 di mana. Akhir dari kalau Frankel A nggak bisa jalan, nah torakal 12 sampai lumbar 1 bisa jalannya seperti apa. Jadi mobilisasinya menggunakan apa? Nanti cari di literatur dulu. Soal nomor 5, tremor distal. Berarti nanti masalah ya di fleksinya. Tapi praktekkan sampai pasien keluar. Masih gampang kan kalau pasiennya di dalam rumah sakit standarnya hampir sama. Ini pada anak-anak berarti setting anaknya si pasien jadi posisi anak. Ya agak rewel dikit.
Terus fisioterapinya bawa alat-alat eh, alat permainan anak-anak untuk menambah fleksinya. Kalau hanya di fleksi ekstensi oleh fisioterapinya pasti nangis gitu ya. Nah, kemudian diajari latihan meraih, latihan menggenggam. Itu penting yang seperti latihan seperti meraih, fisioterapi mengarahkan. Kemudian latihan menggenggam, pertama bangun pondasi dulu ke arah abduksi ekstensi sebelum latihan ke arah menggenggam memindah mainan. Ini sama THR-nya tapi beda. Posisinya dia di rumah. Terus sampai dia lepas alat bantu seperti apa. SS setelah didekompresi gunakan lumbar spinal enggak apa gunakan korset tidak gitu ya. Ini soal nomor 8, nomor 9 sama. Fraktur bersfraktur lumbar 4, tapi frankelnya C. Agak susah mikirnya, karena kalau C, nilainya gimana? Kalau menurut si Asia Scale, oh ada, berarti kekuatan ototnya ada. Oh masih ada. Karena sensorisnya normal, kekuatan ototnya, tapi tidak bisa buat fungsional. Ini perlu detail lagi untuk kelompok 9 ini ya. Oke, saya kira demikian. Ada pertanyaan? Cukup ya. Kita akhiri pertemuan sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.